Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Dewi Basalama, atau yang biasa dipanggil Umi Dewi. Saya bukan seorang ustazah, saya juga bukan seorang inspirator. Saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang memiliki pengalaman-pengalaman yang menurut saya baik untuk kita saling berbagi walaupun hanya lewat dunia maya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang skenario Allah di saat menjemput putri kecilku tercinta. Sahabat-sahabatku sekalian, diriwayatkan dalam suatu hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah menuliskan ketentuan semua makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan sebanyak 13 kali tentang Lauh Mahfuz. Ada sebuah riwayat lagi mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kalam mengatakan, apa yang akan aku tulis? Allah berfirman, tulislah berbagai takdir dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan dalam sebuah dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, semua yang terjadi, yang menimpa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tertulis dalam sebuah kitab induk yang bernama Lauh Mahfuz. Saya mengulas kembali ke belakang. Saya menikah di tahun 2002. Di tahun 2003 saya mengandung anak pertama saya. Waktu itu saya dan suami saya sedang berada dalam keadaan untuk memperbaiki diri, hijrah ekstrim lah ya sekarang istilahnya, dari menuju suatu keadaan yang kurang baik menurut kami ke dalam suatu keadaan yang betul-betul baik dan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu yang membimbing kami itu adalah Syekh Ramadan As-Siddiq, itu guru kami, sudah meninggal beliau sekarang. Al-Fatihah untuk Syekh Ramadan As-Siddiq, semoga Allah memberikan tempat yang paling tertinggi, surga yang paling tertinggi untuk beliau, karena jasa-jasa beliau dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami murid-muridnya sangat-sangat bermanfaat. Jadi Syekh Ramadan As-Siddiq ini memiliki sebuah pondok pesantren Khulafaur Rasyidin yang dibangunnya dari uang pribadinya sendiri. Beliau ini dari Somalia yang betul-betul berdakwah ke Indonesia dan kebetulan memiliki istri dari Indonesia juga. Jadi waktu itu setiap pagi suami saya turun jam 6, pulangnya jam 9 malam. Itu sudah dalam satu ransel itu sudah lengkap dengan semua peralatannya untuk dia mandi sore di sana. Karena suami saya harus mendampingi Syekh Ramadan As-Siddiq ini berkurut fisabilillah, mengajarkan ilmu agama, berdakwah di semua masjid-masjid di Pontianak ini. Dan saya sebagai seorang istri, saya sangat ridho karena semata-mata kami betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala kami melakukan itu. Jadi tidak ada kami ikhlas melakukannya, tidak ada timbal balik atau misalkan suami saya atau karena suami saya untuk supaya mencari keuntungan atau itu enggak. Kami benar-benar lillahi taala mengharapkan ridho Allah semata. Suatu malam suami saya bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat di atas langit ada 3 bintang berderet. Terus bintang yang di tengah itu jatuh. Keesokan paginya beliau bercerita pada saya, dan kami berdua waktu itu mengambil kesimpulan bahwa karena waktu itu saya lagi mengandung anak yang pertama, jadi kami berkesimpulan bahwa
kami akan diberi Allah Subhanahu wa taala 3 anak berderet. Dan karena saya lagi hamil anak yang pertama, dan bintang yang di tengah itu yang jatuh duluan, jadi kami berkesimpulan bahwa anak pertama ini di antara 3 bersaudara dia akan menjadi seorang yang bijaksana atau seorang yang penengah di antara ketiga bersaudara tersebut. Singkat cerita, saya pun melahirkan anak pertama, seorang anak laki-laki sehat, alhamdulillah. Terus saya melahirkan anak kedua perempuan, alhamdulillah. Terus saya melahirkan anak ketiga laki-laki dalam 3 tahun, setahun satu, setahun satu, setahun satu. Jadi anak saya yang pertama berusia 6 bulan, saya hamil anak kedua saya berusia 4 bulan, saya hamil lagi anak ketiga. Singkat cerita, kami pun berhijrahlah ke Pekanbaru. Di sana tiba-tiba Allah memberikan sakit kepada 2 anak saya. Faliha, anak kedua, Faliha Nur Marekan binti Haji Muhammad Yajid Yai Hasan, dan Husni, anak saya nomor 3, Husni. Jadi memang Allah itu memang tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita manusia tidak peka akan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 40 hari menjelang kematian putri saya itu. Jadi suatu hari dalam 40 hari itu ya, kita terkadang ada mendengar atau sering membaca sebuah riwayat bahwa ada satu pohon yang menuliskan nama-nama orang yang akan meninggal. Jadi apabila daunnya sudah jatuh, nanti malaikat penjaga pohon tersebut akan memberikan kepada malaikat pencabut nyawa, dan malaikat pencabut nyawa yang akan tinggal apabila sudah tiba waktunya, dia akan mencabut nyawa nama orang yang berada dalam daun tersebut. Jadi dalam 40 hari tersebut saya mengalami kejadian-kejadian. Suatu ketika selesai subuh, saya lagi cuci piring, anak-anak lagi tidur, itu Faliha belum sakit. Terus tiba-tiba sepertinya saya melihat ada sekelebat sorban putih aja saya lihat pertama. Yang kedua saya melihat, saya lagi duduk siang jam 10 gitu, saya lihat ada orang naik ke lantai atas. Sekali lagi saya hanya melihat sorban putihnya saja yang menjuntai. Terus waktu itu Faliha pergi berenang di sebuah hotel di Pekanbaru bersama suami saya dan keponakan saya, pergi berenang. Pulang dari renang itu, Faliha berjalan duluan masuk ke dalam rumah. Terus anak saya itu memiliki sebuah gelang di tangannya. Dia memakainya, gelang tersebut dari dia masih bayi. Jadi kalau logikanya, anak itu kan sekarang waktu itu berusia 2,5 tahun. Dan lagi sedang dalam keadaan montok anaknya. Berarti kan logikanya tidak masuk di akal kalau sampai gelang itu bisa sampai jatuh. Tetapi qadarullah, saya melihat gelang itu jatuh. Saya tidak ada firasat apapun juga. Saya ambil kembali gelangnya, saya kasihkan ke suami saya bilang, "Bi, gelang Faliha jatuh. Mungkin kebesaran kali ya, tolong dikencangin." "Iya," kata suami saya. Jadi dikencangin lagi. Terus seminggu kemudian putri saya jatuh sakit. Kami sudah bawa kemana-mana, ke dokter. Sudah bawa ke dokter juga. Cuman putri saya belum sembuh-sembuh juga. Terus satu ketika saya waktu itu kan mengelola sebuah klinik kecantikan khusus wanita punya ipar saya. Jadi waktu itu mau maghrib dan saya lagi dalam keadaan haid, saya memangku Faliha duduk di dalam klinik tersebut. Terus saya melihat ke pintu pas ajan maghrib, saya melihat ada seorang laki-laki memakai gamis putih, kopiah putih, dia berjalan persis seperti suami saya. Jadi saya sangka suami saya berteriak, "Abi, Abi." Tapi kok tidak ada jawaban. Saya lari ke belakang, kok tidak ada siapa-siapa. Terus saya masuk ke rumah karena maghrib kan. Jadi saya mau masukin anak saya ke dalam rumah. Sekali saya masukkan ke dalam, saya lihat suami saya lagi sholat
tapi memakai gamis hijau. Habis selesai bercerita, beliau hanya ngangguk-nganggukkan kepala aja. Sekali lagi, kami saat itu tidak ada sama sekali berfirasat. Keesokan harinya saya bercerita kepada karyawan-karyawan saya bilang gini, kakak ini melihat sudah 3 kali ini kayaknya ada sekelebat bayangan. Sepertinya tuh ada yang mau meninggal kayaknya sih, firasat kakak. Dan orang tersebut sering datang ke sini. Ya Allah, saudara-saudara, saya tidak menyangka kalau yang akan dijemput adalah putri saya. Padahal Allah sudah memberi tanda. Sudah sangat banyak memberi tanda. Singkat cerita, anak saya dari malam itu saya qadarullah, Allah menyengatkan saya dalam tidur saya, karena 2 anak saya waktu itu sakit bersama, Husni dan Faliha. Saya tidur pula sekali karena anak-anak banyak yang muda, dan waktu itu saya masih bodoh. Usia saya baru 27 tahun usia saya waktu itu. Terus suami saya yang bangun, Umi bangun, Faliha mungkin sakit. Saya ngambil dia tidak mau, mungkin dia maunya kamu kali. Saya bangun, saya lihat putri saya sedang di bawah kaki saya, mukanya mencium belakang kaki saya. Dia diam saja, mungkin dia sedang menahan sakit. Dalam malam itu saya merasa seperti ada malaikat memandang kami, tapi saya tidak menyangka kalau anak saya yang akan dijemput. Keesokan harinya anak saya muntah darah, dibawa ke rumah sakit. Qadarullah, dia divonis demam berdarah dan trombosiknya 7.000 saja. Setelah itu, setelah sekalian, karena rumah sakit pemerintah tersebut tidak memiliki kamar anak, jadi kami dipindahkan ke rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak saya masuk dan dipasang semua. Hanya berdoa pada Allah saja, kata dokternya ya. Saya menyuruh pulang karena saya pulang karena di situ sudah ada suami saya dan kakaknya Bunda Ainun dan ayah ade. Jadi saya disuruh pulang karena anak saya Husni kan sakit juga. Jadi saya pun pulang mandi habis gitu. Saya baru baring sebentar, tahu-tahu ipar saya yang satu ini angkat telepon di luar. Terus dia masuk kamar, dia bilang, terus firasat saya sudah tidak enak. Katanya bilang, Mi, kita ke rumah sakit yuk, Faliha kritis. Padahal waktu itu anak saya meninggal. Cuma bagaimana cara ipar saya menyampaikan pada saya itu, dia masih bingung. Dengan mobil ini saya belum ngeh, saudara-saudara, saya belum ngeh. Sampai di bawah tangga saya gendong Husni ya. Terus telepon masuk, ipar saya di Pontianak, Abah Irfan. Saya bilang gini, Abah, Bang, saya ditelepon suruh ke sini. Katanya Faliha kritis. Kata abang saya bilang gini, sudah kamu tenang saja, dia sudah sampai di surga. Saya masih belum ngeh. Terus adik saya Tuan telepon saya juga, Umi, kami lagi bacakan ini untuk Faliha. Saya belum ngeh, saudara-saudara. Dan sampai ke atas, saya dorong pintu. Anak saya sudah tertidur dengan kakunya. Lalu ipar saya yang bersama saya memeluk saya, mengambil Husni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya. Ya Allah, saya waktu itu sebagai seorang ibu, putri saya tidak pernah satu malam pun tidak tidur dengan saya. Malam itulah di saat dia tidak tidur dengan saya, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah tidak mau, Allah menahan mulut saya untuk meminta panjang umur untuk anak saya, karena Allah punya rencana, Allah akan mengambil putri saya. Saya diam saja, suami saya tidak ada. Setelah suami saya tidak ada, hanya ada ipar saya yang perempuan. Saya pergi menuju atas tempat tidur.
Saya gendong dia, saya udah dalam keadaan blank. Bu, kata perawat, jangan digendong, biar aja. Saya lihat nih, air mata ini jatuh sendiri. Saya hanya bilang, Masya Allah, Akbar. Itu aja, saya air mata udah ngalir dengan sendiri. Saya hanya diam. Suami saya takut. Saya kan biasanya kalau dalam keadaan sedih atau histeris itu bagaimana ya, sampai saya takut saya gimana. Dia dengar saya datang, dia udah ngambil aqua, dia langsung kuatkan saya. Umi, minum lebih, ikhlaskan. Memang sudah waktunya. Saya hanya ganggu-ganggu aja, saudara-saudara. Saya hanya ganggu-ganggu aja. Setelah itu kami membawa pulang jenazah anak saya dalam ambulans. Saya naik dalam ambulans, saya, suami saya dan suaminya, suaminya bawa Lilis dalam ambulans. Itu baru saya lihat suami saya membuka penutup muka anak saya. Di situ saya lihat dia menangis. Dia menangis saya. Setelah itu kami pulang malam. Saya tidur kan udah malam. Rencana besok baru penguburannya. Saya tidur di samping jenazah anak saya. Suami saya udah entah kemana, saya udah tidak tahu. Anak saya mesti senam dan sakit kemana, saya juga udah tidak tahu. Saya tidur di samping Faliha, Riri, Lucy, Lija, Emil, Murni tidur bersama saya. Karyawan-karyawan salon, Masya Allah, luar biasa memang mereka saat itu. Saya bisik di kuping anak saya, ya nak, maafkan Umi yang bodoh ini. Umi belum jadi ibu yang baik, tapi hadirnya Faliha merupakan yang terbaik yang diberikan Allah untuk Umi. Ya Allah, saya tidak tidur semalam. Saya berharap mati suri. Kalau tidak saya bermimpi. Tapi di saat saya mencubit tangan saya sakit. Saya bukan bermimpi. Benar-benar kejadiannya. Saudara-saudara sekalian, memang perpisahan abadi itu sangat menyakitkan. Tetapi kita harus sabar. Karena memang pada saat orang sabar itu sangat besar, dan Allah menjanjikan pahala yang besar dan surga buat kita. Keesokan harinya anak saya dimakamkan, suami saya sendiri menggendongnya. Saya hanya diam saja, tapi air mata terus mengalir. Banyak yang bertakziah, memberikan semangat untuk saya. Baru kami sadar, ternyata Allah sangat sayang kepada kami. Allah telah memberi tanda sebelum Faliha diciptakan. Allah sudah memberikan tanda lewat mimpi suami saya. Kami akan diberi 3 anak berderet, dan yang akan diambil duluan adalah yang nomor 2. Setelah kepergian Faliha, baru kami tahu arti dari mimpi suami saya tersebut di tahun 2003 sebelum Faliha lahir. Ya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, semua tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah menciptakan kita, dan Allah menciptakan segalanya. Dia mempunyai suatu rencana yang insya Allah baik buat kita. Terkadang walaupun dia memberikan cobaan yang menurut kita tidak sanggup, atau kita susah dalam menghadapinya, kita agak kesulitan, tetapi yakinlah semua yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa nonton di episode berikutnya, karena nanti di situ saya akan memberikan tips bagaimana cara saya keluar dari kesedihan tersebut, bagaimana cara saya menyelesaikannya ya. Di akhir kata saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berdonasi pembebasan lahan untuk pendidikan Quran keluarga kita di Jalan Apel nomor 122 samping Gang Sirsak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat 78244. Bagi yang mau berdonasi, karena sedikit donasi sangat membantu untuk kelanjutan anak-anak penghafal Quran ini, boleh kirim ke BNI Syariah
nomor rekening 2008 051146. Saya ulangi lagi, BNI Syariah 2008 051146 atas nama pembebasan lahan sekolah Quran. Oke, saudara-saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Cukup sampai di sini. Berikutnya nanti akan saya memberikan tips bagaimana saya keluar dari keadaan dari kesedihan yang melanda saya di saat putri saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.